Bayangkan ngumpulin seluruh bakat ya, hampir seluruhnya lah bang. Jadi satu visi misi kan? Iya. Ya kan susah itu. Ini susah bang. Nggak tahu aku. Bisa ternyata setelah zaman kita dulu. Keren ya? Masih bisa lagi gitu aku udah. Mungkin ini zamannya kita naik sakit. Rupanya enggak juga. Patah lagi kakinya satu. Susah. Deh. Ya itu bang. Ketika urusan bersama itu diselipi kepentingan, nggak bisa. Kawan nih, pejuang garis lurus. Udah aku kalau kau bilang kayak gini, oke aku fight, nggak apa-apa, kita main aja dulu. Nggak usah mikir apa-apa, kita main jalan. Berjalan kan DKF 1. Setelah itu kan sayang gitu, yang awalnya bergelora memang, iya aku mau bangun kotaku sendiri tadi. Tapi di BKF 2-nya itu terhalang jadinya. Kalau masalah kepentingan ya bos ya, menurutku pribadi, kalau kepentingan itu masih bisa beriringan sama yang kepentingan bersama, menurutku nggak masalah. Tapi ya balik-balik lagi, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang menurutnya kepentingan dia ini, aku ngejalankan ini bukan karena kepentingan dia. Iya. Nggak apa-apa. Tapi demi kepentingan bersama. Iya. Kan gitu. Jalan kan. Nah, bisa jadi imbas setelah itunya. Yang orang jadi mikirnya, oh jadi karena ini. Iya. Oh jadi karena itu. Kayak mana ya? Itu susahnya kalau misalnya misi bersama diselipkan kepentingan. Jadi kayak yang lainnya patah semangat bang, gitu. Ngapain aku jor-joran kali kalau ujung-ujungnya gini gitu. Tapi kan ada duitnya loh. Ah? Tapi kan ada duitnya. Duit? Diluankan ya dulu kemarin aku fotografi, buat stand sendiri, bayar sendiri dulu. Memang di Bali tapi nggak full. Dan itu easy lah. Berarti bukan duit nomor satu ya? Bukan, karena mereka itu rame. Awalnya aku gini, tujuannya apa dulu? Aku bilang sama yang mau buat. Gini. Masuk akalku. Dah. Tapi belum tentu ada duitnya. Oke, kami buat dulu. Stand kami sendiri buat. Kumpulin orang itu. Mana yang mau nyetor, foto, kumpulin. Ngirim email, kita cetakin. Modalin sendiri dulu sama si Ilham dulu. Kedua. Jalan itu. Dan semuanya begitu. Masing-masing stand itu apa ya namanya? Pendirian lah dulu. Maksudnya biaya masing-masing dulu. Kan kita nih nggak tahu nih. Ada duitnya rupanya. Kan nggak tahu. Makanya ya udah ujungnya ada, ya udah alhamdulillah duit kita sebagian balik gitu. Yang aku sayangkan di kota ini ketika kita mau jadi satu, ada aja ya hal yang memecah belakan. Padahal itu personal gitu. Harusnya mikir gitu, ketika permasalahan personal itu efek buruknya ke apa yang udah dijalin kan sayang gitu. Sedih. Jadi, menurutku, kau di sekolah, kalau mau naik kelas, Ujian. Wah, ujian berarti wah. Ya, ujian tapi barisan sakit hatinya jadi banyak bang. kalau misalnya kemarin itu ujiannya bisa dilewatin, apa nggak makin gila? Ya, sih. Itu sih kalau menurut aku pribadi. Jadi karena ujian itu kita belum pantas untuk naik kelas, ya udah Tinggal dulu lah. Jangan naik dulu. Gitu. tinggal dulu atau pindah ke sekolah lain tapi naik kelas. Itu mending tinggal dulu daripada naik pindah. Ya, susah sih. Kita dulu bukan nggak gontok-gontokan kan, tapi tetap gitu kita slow gitu. Ya waktu main ya gontok-gontokan, eja-ejaan pun sering, tapi ketika ini aku heran ya. Pernah suatu ketika main festival di Bukit Lawang, aku tahu ini semua selek-selekan ini, tapi begitu di luar kita jadi satu bang. Satu nongkrong ketika kita rame-rame itu keluar, kan dikasih mes masing-masing, saling datengin, nongkrong di mana, bisanya ternyata gitu. Kenapa nggak bisa jadi satu klub gitu, jalan terus, nah tuh. Dulu sosial media Ya, tidak serame ini. iya ya. Kalau sekarang kan ada masalah kecil aja, diangkat sedikit Tuh samber. besar tadi ya. Pengaruh sih ya. Kalau dulu kita mana ada yang pakai
Yang Kan? ada Facebook balik. Mana ada dulu yang pakai Facebook? Facebook kayak 2008, 2007, 2008 kok. Zaman Iya, festival betul, aja. betul. Aku Zaman main Facebook festival. waktu jadi OP. Nggak ada. Iya. Nggak ada. WA, BBM mana ada. Mau nonton bokep kok rame-rame kok di handphone petuk. Iya. Bener kan? Handphonenya NGK hari itu kan. Aduh. Rame-rame kok nonton. Susah dulu kok. Nonton bokep, nonton rame-rame dulu. Cek Jero ya kan. Ya kan? Iya. Dulu yang punya NGK itu ya udah keren dulu. Handphone itu. Betul. Oh. Ya mungkin karena itu. Jadi informasi penggiringan itu nggak terlalu cepat. Sekarang kan penggiringannya cepat. Gitu. Cepat dilihat orang, cepat dikomentari, cepat merasa lebih pintar, kita komentari. Rupanya di atas kita lebih pintar, ngerasa lebih pintar lagi, komentari. Semua pintar. Terus mana yang bodoh nih? Yang bodoh kayak aku nih. Pening sendiri lihatnya gitu. Tapi kalau nggak ngerespon rasanya ini perasaan kita juga ya. Ini bukan jadi- gini nih. Iya, Ini bukan harusnya gini. gini. Harusnya. Nah untuk sekarang sih aku mending kalau kayak Facebook ya, walaupun udah sempat ninggalin Facebook aku berapa lama, aku balik ke Facebook lagi karena aku pengen juga ngerasain yang dulu aku rasain gitu. Kayak orang bacot-bacotan ini itu aku masuk, Kok pernah? habis itu hilang gitu. Mampus kalian begaduh, aku hilang gitu. Kayak gitu. Tapi ya beda udah zaman, beda generasi. Lain lah. Itu yang aku sesalkan di Kota DJ itu sebenarnya harusnya semua bang. Bayangkan. Yang pertama itu semua jadi satu. Dan sukarela. Ben, Ah, dari hal positifnya lah, dari kita ngeband dulu sama yang sekarang. Menurutmu di mana? maksudnya bedanya gitu positifnya. Kurasa dua-dua positif sih ya. Orang dulu kan kayak ada goals yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya gini, ke anak dulu tuh ngeband, Dulu kan anak-anak dulu kan bandnya festivalan. festivalan lah gitu kan. Dia ada niat lebih, effort lebih buat ngulik partnya dia sendiri, maksudnya gitarnya dia sendiri atau keyboard dia sendiri. Nah kalau yang sekarang itu kan beda tuh, dia nge-groove, nge-band gitu, maksudnya jadi satu band gitu. Habis itu aku bedanya itu sekarang cara nampilinnya aja sih. Kalau dulu kan tolak ukur kita di festival seberapa kita kuat. Karena sekarang kan menurut aku nih, orang lain terserah, lebih gimana cara bandnya maju gitu. Jadi dulu lebih personal kayaknya. Kalau sekarang kalau dulu itu lebih menunjukkan siapa lo akunya gitu, bukan bandku gitu. Individu ya. Individu. Jadi kita milih lagu yang benar-benar lagunya. Habis itu kalau yang sekarang lebih gimana bandnya yang naik gitu. Caranya aja juga beda kan. Kalau dulu kan unjuk gigi di festival, nampakkan bandnya itu kan di festival. Kalau sekarang ya udah gimana kayak orang sekarang lah nge-gigs atau ada acara di kafe kayak gitu, main gitu. Lebih jual lagunya sih sebenarnya. Nah, lebih bagusnya anak zaman sekarang lebih banyak buat lagu. Ya sih, lagu Iya, sendiri ya. Iya. Mereka lebih banyak buat lagu. Jadi ya karya sendiri kan. Gitu. Kalau orang dulu kan ya kayak siapa idolamu? Itu yang kau tiru, itu yang kau tunjukkan gitu. Jadi kan ngekor sebenarnya. Tapi untuk skill individual aku masih suka yang dulu. Tapi untuk skill buat nge-group dia nge-band tetap yang sekarang sih bang. Jujur aja ya kan, nggak bisa kita tolak gitu. Ya gitu lebih gampang orang nih berkarya ya. Iya. Dulu kita kalau mau recording aja susah ya. Gak usah gitu. Informasi buat belajar aja harusnya lebih gampang sekarang. Iya sih. Setuju aku. Aku dulu baca partitur di warnet. Aku jaga warnet, aku bawa gitar, aku baca partitur ya di web dulu. Sekarang banyak yang share di YouTube langsung gitu, nyata gitu, gerakannya nyata. Oh penjariannya kayak gini, kayak gitu-gitu. Lebih gampang harusnya anak sekarang lah. Makanya aku rasa lebih banyak berkarya sih. Bagusnya gitu. Negatifnya? Kurang adrenalin bang. Iya sih. Iya. Terbukti aja gini, bagus karyanya. Bagus. Aku suka lah anak sekarang tuh buat karya banyak-banyak. Tapi untuk dia buat effort lebih untuk diri dia itu kurang gitu. Habis itu festival tuh kayak mana sih? Kayak gitu. Apa ya, ketika kita lihat itu ini loh gitu. Ada yang sesuatu yang beda lah pasti daripada kok ngartis. Ya
Pernah sih panggung gede main, pernah juga gitu. Tapi Gugup juga ya. iya. Tapi ya gitu kan, yang namanya festival itu lebih punya jantung lah. Ah, itu aja sih. Lebih bedanya. jantungan. Iya. Gak kuat mental. Orang buka sound segini, belum mati aku nih. Drop kayak gitu, mentalnya lebih. Tapi ke individu. Tapi kalau yang sekarang ya gimana buat lagu bagus, enak ngejualnya, ya harusnya kayak gitu sih. Sesuai dengan zaman, tapi nggak, aku sendiri jujurnya nggak suka. Nggak sukanya karena mentalnya udahlah nggak aku kali gitu. Karena goalsku juga main band bukan untuk jadi artis, bukan juga untuk buat lagu bagus gitu. Dapat juara 1, Sama the best sekali aja udah cukup. langsung puas kok ya. Udah cukup karena memang gininya awal kenapa aku mau main band full band gitu kan, nggak belajar gitar terus. Ada cewekku dulu, abangnya jago kali main gitar. Jadi somehow dia sepele gitu. Ya udah, gak apa-apa. Itulah aku les. Kan itu gue bilang, kalau kita buat effort lebih mungkin aku bisa gitu. Kalau aku mau aja, aku bisa gitu, dapat gitu. Ya udah, 3 bulan aja gitu. Supaya dia jadi panitia tuh di Tanah Lapang Go Green kalau nggak salah. Nah, festival Go Green. Ya udah, aku hajar lah itu di situ. Oh, barulah aku bisa ngobrol sama abangnya. Kalau nggak nyambung. Gitu. Ya tapi memang bener lah, aku gara-gara perempuan juga lah berarti. Enggak lah, Cara nggak ngebandnya langsung. ngebandnya bukan karena perempuan. Iya. Aku pengen nggak suka gitu. Kita belum kenal kali. Terus kau bilang aku kayak apalah, kok main band asal-asal gitu. Ya udah aku belajar dulu nanti Pembuktian aku, kan? Pembuktian. ya, bisa loh, bisa gitu. Udah segitu aja udah dapet udah. Gitu. Oke, kita bicara nervous tadi, jantungan. Peristiwa yang menurut lo yang paling jantungan itu separah apa? Ngeblank di atas. Pernah gitu. Ngeblengnya kayak mana? Gini, akibat dari latihan yang berlebihan, di atas itu kayak nggak tahu apa-apa lagi udah. Mau main pun udah nggak bisa lagi. Otak sama tangan kita udah nggak jalan. Nggak sinkron gitu? Iya, nggak sinkron. Padahal aku yakin kali bisa, tapi kok bisa tiba-tiba, loh, kok ngeblank ini ya? Mungkin abang pernah nggak? Sampai nggak tahu main gitu, bingung. Aku nggak ngeblank sih, cuman aku pernah nervous itu, jariku kaku. Iya, kayak itu lagi. Dia getar tiba-tiba. Padahal kita Nggak bisa takut diginiin nih. jariku, aku Iya. ngebas. Nggak bisa. Jadi udah gini aja deh. Ah. Aku main, gimana Kok nih? gitu gitu. Padahal saat itu yakin bisa gitu. Tapi memang itulah hal yang di luar nalar kita. Padahal kita udah latihan dengan baik, malah waktu act-nya nggak jalan. Aku pernah kayak gitu. Dalam hati itu parah kali nih. Kok bisa kayak gini aku gitu. Itu pernah bang. Sama satu lagi. Apa tuh? Nomor udah satu lagi. Vokalisnya masih main cewek. Ini dia belapak di mana? Nggak tahu ya kan. Akhirnya? Untungnya dia ngerti. Itu udah mau habis dia datang. Nah, ya itu pernah. Itu jantungan. Padahal itu gigs. Kolektifan lah. Udahlah kita diundang orang. Masa iya kayak gitu. Itu pernah aku bang. Kayak gitu. Itu down lah. Oh, nanti dicari orang lah siapa itu vokalismu. Enggak. Iya benar sih. Tapi aku gak sebut merek. Tapi dia yang penting kan dia masih tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Tapi ya jantungan kita. Belum main ini anak kemana gitu. Tiba-tiba nih. Kayak dia muncul. Alhamdulillah ya kan. Tuh. Kalau recording nggak bisa ya? Enggak. Memang kok nggak mau pelajarin apa? Maksudnya aku ngetik. Pernah kok. Ada lagu. Udah Oh, pernah nggak? Maksudnya pernah belajar cara ngerekord itu? Oh enggak, recording enggak. Memang kau yang nggak mau? Mau terbagi lagi berapa otakku bang? Ya kan? Orang simpel kok. Ya aku kayak mana ya? Pertengahan jalan ngeband, foto masuk sama hidup aku. Gitu. Tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2010 ya? 2010 apa? Enggak lah. Berarti di zaman kau jadi OP, Iya, aku udah ngeliatin foto.
Sebenarnya foto itu juga kayak gini lah. Dulu aku kecil suka gambar. Buku sekolah, misalnya ada gambar burung. Aku jadikan burung itu dalam telur, tiba-tiba. Suka ngoprek kayak gitu, otakku aneh memang. Jadi nanti entah gambar apa, aku kasih mata. Kayak gitu. Habis itu kalau aku gambar di kertas kosong, nanti entah apa gambar itu. Ya, aku suka gitu, tapi untuk bisa gambar, sekarang kan nggak punya waktu nih. Kita jaga OP, habis itu masang gambar lagi, motret lebih cepet gitu, lebih cepat motret gitu untuk buat gambar. Habis itu kan nampilinnya dulu zaman Facebook kan Motret itu bahasa apa?